Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat Hari Anak Sedunia yang memang seharusnya jatuh tanggal 20 November. Tetapi hari ini kita mau merenungkan bersama dengan firman Tuhan pada hari ini tentang meninggalkan warisan kekal. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan begitu baik kepada kami. Memberikan kami sebagai anak-anak Tuhan, dan kami bisa diberikan kesempatan untuk datang, untuk berdoa, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini semua berasal dari Tuhan. Dan siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, biar Engkau urapi dan Engkau pakai dia dan Engkau yang berkata-kata di dalam mulutnya. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, biasanya ketika kita mau memberikan surat wasiat kepada anak-anak kita, apa yang ditulis? Nah, biasanya orang-orang menuliskan harta warisan yang akan diberikan dari orang tua kepada anak-anaknya. Misalnya ada rumah ya, ada rumah 1, 2, 3 dibagikan ya, masing-masing dikasih anak-anaknya. Dan juga mungkin ada mobil, ada uang cash, ada juga uang yang ada di bank, deposito, dan juga lainnya. Tapi jangan lupa mungkin juga ada yang memberikan hutangnya. Nah, begitu senangnya anak-anak ketika diberikan harta warisan yang begitu berharga, bernilai sepertinya yang ada di dunia ini. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kadang-kadang ya anak-anak bisa berantem, bisa ribut karena masalah warisan. Kalau kenapa kamu bisa dapat sekian, kok saya hanya dapat sekian? Tapi kalau hutang, kamu aja yang bayar, kamu aja yang bayar. Ribut karena masalah warisan ya. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, sebenarnya ada warisan yang sangat penting, yang mungkin kadang itu dilupakan oleh orang tua untuk diberikan, diwasiatkan kepada anak-anaknya. Bapak Ibu, warisan apa itu? Warisan yang sangat bernilai, sangat berharga, yang membuat anak-anak hidup dalam kebenaran. Hidupnya tidak lagi berantem lagi untuk merebutkan warisan ini. Tapi karena setiap orang sudah mendapatkannya dengan baik. Apakah itu Bapak Ibu saudara-saudara? Warisan yang paling berharga, paling bernilai. Bahkan nilainya pun kekal, abadi selama-lamanya, adalah iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, warisan ini kadang menjadi hal yang tidak penting bagi orang tua untuk dikasih, diwasiatkan kepada anak-anaknya. Warisan ini adalah warisan yang sangat bernilai kekal, tapi kadang suka dilupakan oleh orang tua dan tidak diajarkan atau mungkin tidak diwasiatkan kepada anak-anaknya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, warisan ini berharga, bernilai kekal. Daripada harta warisan yang ada di dunia ini yang bernilai sementara. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan ada seseorang yang mendapatkan warisan yang bernilai itu. Mari kita baca dari 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 6. Salam dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih,
engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, 3 Yohanes tidak secara langsung dikatakan siapa penulisnya. Tapi di sini dikatakan dari penatua kepada Gaius. Hanya dikatakan sebagai penatua saja gitu ya. Namun banyak bukti yang mengarah bahwa yang menulis surat ini adalah Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus. Dia mendapatkan pengajaran langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Dan ketika dia mendapatkan pengajaran tentang firman Tuhan, tentang Kristus, tentang kebenaran, kemudian dia juga menyampaikan kebenaran itu, firman Tuhan itu kepada orang-orang lain. Dan salah satunya Gaius. Tujuan Yohanes menulis surat ini adalah untuk memuji Gaius, menguatkan Gaius yang menjadi sebagai rekan pelayanannya. Dia adalah orang kaya yang berada di Efesus, tapi dia menerima Kristus dalam dirinya. Bapak Ibu, Yohanes sangat bersukacita karena tahu, mendengar Gaius hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Gaius melayani dengan kasih dan melayani anak-anak Tuhan yang datang ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil Kristus. Gaius pun memberikan perhatian, keramahan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan yang melakukan perjalanan misinya untuk memberitakan kabar baik. Bapak Ibu, Gaius tidak melihat orang itu siapa, tetapi dia lihat itu anak Tuhan, baik itu dia kenal ataupun itu orang asing. Dia tetap melayani, memperhatikan dengan kasih dan memberikan keramahan kepada mereka. Bapak Ibu, kehidupan Gaius luar biasa. Ketika dia menerima Kristus, hidupnya benar-benar menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Dan hidupnya sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, Yohanes memuji Gaius yang bagaimana hidupnya benar di hadapan Tuhan. Yohanes bersukacita akan kehidupan Gaius yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kemungkinan besar Yohanes yang memberitahukan juga menceritakan tentang Yesus kepada Gaius. Karena Yohanes berkata di ayat 4, dia begitu bersukacita dengan anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dan Gaius juga termasuk anak-anakku yang disebut oleh Yohanes di surat ini. Bapak Ibu, Yohanes memberikan warisan yang bernilai kekal, berharga, sehingga kehidupan Gaius menjadi saksi yang indah, saksi yang harum. Ketika orang-orang yang mendapatkan perhatian, mendapatkan keramahan dari Gaius, apa yang dilakukan? Gaius hidupnya dikenal oleh orang banyak. Karena orang-orang itu datang pergi ke satu tempat ke tempat yang lain menceritakan kabar baik, kabar sukacita kepada setiap orang yang mereka temui. Bapak Ibu, kabar ini pun juga didengar oleh Yohanes. Yohanes juga melakukan penggembalaan kepada Gaius dengan mengirimkan surat ini kepadanya. Dia berdoa, dia memberi peringatan, memberi nasihat, bahkan juga menguatkan Gaius. Bapak Ibu, Yohanes memberikan satu hal surat yang begitu membuat sukacita Gaius dan menjadi semangat Gaius. Ketika Gaius dapat surat itu, Gaius pun merasa semangat, mendapatkan kekuatan yang baru. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia mau lebih lagi hidup benar di hadapan Tuhan. Bukankah ketika kita sebagai orang tua juga bisa merasakan sukacita sama yang seperti dirasakan Yohanes kepada Gaius yang dianggap sebagai anak rohaninya? Kita orang tua sebagai orang tua juga harusnya rasa sukacita ketika anak-anaknya hidup benar di hadapan Tuhan.
hidup juga memuliakan Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan dan bahkan menjadi saksi yang luar biasa harumnya dan dikenal oleh semua orang. Hidup yang penuh perhatian, keramahan kepada orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai orang tua seharusnya juga mengajarkan anak-anak hidup takut akan Tuhan. Sehingga berdampak besar bagi orang lain. Orang tua bahkan bisa memberikan teladan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Dan mengajarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Buahnya pun akan mendapatkan hasil keturunan yang juga mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, kalau lalai, orang tua yang tidak takut akan Tuhan, orang tua yang tidak menjadi teladan firman Tuhan, dia akan mendapatkan keturunan yang buruk, keturunan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Tentunya itu akan mendukakan hati orang tuanya dan bahkan juga mendukakan hati Tuhan. Bapak Ibu, ada seorang yang bernama Jonathan Edwards. Dia adalah seorang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Ia hidup takut akan Tuhan. Dia hidup bahkan juga melayani Tuhan, memberikan dirinya kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Bapak Ibu, hidupnya juga benar di hadapan Tuhan. Bahkan dilihat bisa dari tulisan-tulisan buku-bukunya, bahkan dari semua firman-firman Tuhan. Dan juga kehidupannya pun juga benar di hadapan Tuhan. Ia menikah dengan orang yang takut akan Tuhan. Dia dan istrinya mendidik anak-anaknya kepada Tuhan. Dia mau rindu sekali kalau anak-anaknya hidup takut akan benar dan benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dia datang bawa anaknya ke gereja. Dan bukan hanya diserahkan ke gereja nih, orang tua serahkan kepada guru sekolah minggu yang didik iman mereka kepada Tuhan. Enggak. Tetapi setiap hari hidup anak-anaknya dididik, diajar, didisiplin oleh Edwards dan istrinya. Setiap hari diajarkan firman Tuhan. Setiap waktu dia luangkan waktunya. Begitu sibuknya dia melayani Tuhan. Tapi dia tidak lupa untuk melayani keluarganya, anak-anaknya. Dan anak-anaknya bisa percaya sama Tuhan. Bapak Ibu, 1000 keturunannya. 1000 orang lebih keturunannya. Hidupnya, hidup anak-anak dan keturunannya adalah hidup yang takut akan Tuhan. Bahkan anak-anaknya ada yang jadi hamba Tuhan, jadi pengacara, bahkan juga ada wakil presiden ya. Bapak Ibu, kehidupan dari seorang pengikut Kristus yang tulus dan beriman menjadi warisan yang penting, bernilai, berharga dari generasi ke generasi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berbeda dengan seorang yang bernama Max Jukes. Dia adalah seorang yang gak percaya Tuhan. Orang yang gak takut sama Tuhan. Orang yang gak mau ke gereja. Orang yang kehidupannya gak punya prinsip. Dia juga hidupnya gak mau benar-benar datang sama Tuhan. Max tidak membawa anak-anaknya ke gereja. Kalau anak-anaknya mau pergi ke gereja, dia gak izinin. Dia tolak. Kehidupan Max juga rusak. Dia gak ada kerjaan. Dan gak pernah memperhatikan anak dan istrinya. Bapak Ibu, kita lihat Max hidupnya kacau. Hidupnya gak benar di hadapan Tuhan. Dia juga gak meluangkan waktu untuk mengasihi anak dan istrinya. Sehingga anak dan istrinya itu memiliki sesuatu kepahitan, penolakan, kekerasan dan sebagainya. Keturunannya sudah 500 orang lebih sampai sekarang. Tapi keturunannya ditulis merugikan negara. Ada yang menjadi pengemis, keluar masuk penjara, pembunuh, dan juga pemabuk dan lainnya. Bapak Ibu, orang tua adalah pemeran penting yang mempersiapkan anak-anaknya untuk diajar dengan firman Tuhan. Bukan hanya kita yang mewariskan harta duniawi yang tidak bernilai kekal, hanya sementara,
Tapi firman Tuhanlah yang harusnya diberikan, diwasiatkan, diwariskan kepada anak-anaknya. Dan itu harus dilakukan terus menerus. Bukan hanya sekali-sekali, terus menerus berulang-ulang. Seperti dalam tulisan di dalam Ulangan 6 ayat 4-7. Ulangan 6 ayat 4-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ulangan 6 ayat 4-7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kata dengarlah adalah kata Ibrani dari kata Shema yang berarti sebuah panggilan kepada bangsa Israel. Bukan hanya mendengarkan saja, tetapi juga melakukan firman Tuhan itu. Agar setiap umatnya dapat melihat dan percaya bahwa Allah berkuasa, Allah hidup, Allah yang dapat dipercaya dan tidak pernah berubah. Dengan begitu setiap umatnya mau mengasihi Tuhan dengan seumur hidup dia, dengan segenap, dengan seluruhnya, dalam setiap aspek kehidupannya diberikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, Shema harusnya diulang pagi dan sore minimal ya. Tapi bisa berulang-ulang, terus menerus diberikan kepada anak-anak. Harus berbicara tentang kehendak Allah di dalam setiap lingkup kehidupan kita. Kehidupan yang kita sehari-hari. Dan orang tualah yang bertanggung jawab dalam meneruskan Shema kepada anak-anak. Orang tualah yang bertanggung jawab membina kerohanian anak-anak. Dan berusaha menuntun anak-anak dalam hubungannya dengan Tuhan. Pengarahan rohani berpusat di rumah. Dan melibatkan orang tua, papa dan mama. Bukan hanya mama saja, mentang-mentang mama di rumah ya. Kayaknya gak ada kerjaan gitu ya. Nah ini tugasnya mama. Enggak, papa juga harus terlibat. Atau mungkin hanya papa saja, ini tugasnya papa yang sebagai imam kepala keluarga. Jadi mama gak perlu lah yang ngikut aja mama. Enggak, harus papa dan mama. Juga bukan tugasnya AI-nya, susunya, QQ-nya, atau opa dan omanya, atau mbak atau suster. Tetapi tugas utamanya berpusat dari rumah, yaitu papa dan mama. Bapak Ibu, tujuannya apa? Tujuannya pengarahan kerohanian dari orang tua. Mengajarkan anak-anak takut akan Tuhan. Berjalan pada jalan Tuhan, mengasihi dan menghargai Tuhan, dan melayani Tuhan dengan segenap hati dan juga segenap jiwa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Allah yang luar biasa itu sangat mengasihi kita, bukan? Bahkan Dia datang ke dunia menyelamatkan manusia berdosa. Tetapi Dia juga bukan menyelamatkan kita yang menjadi orang dewasa, tetapi juga kepada anak-anak. Dia mengasihi anak-anak begitu luar biasa. Bapak Ibu, oleh karena itu kabar ini harus dikasih tahu sama anak-anak. Diberitakan kepada anak-anak. Tapi bukan hanya sekali-sekali. Tapi terus menerus berulang-ulang. Pada saat lagi di rumah, lagi makan, lagi duduk, lagi mau tidur, lagi bangun. Kita bisa selaraskan kehidupan kita sehari-hari dengan firman Tuhan. Kalau kita lagi pergi, lagi di mobil, lagi di jalan, lagi di zoo misalnya. Atau kita pergi ke alam, ke gunung, ke laut. Kita bisa ceritakan tentang kehebatan Tuhan. Kita bisa berbicara tentang iman, faith talk dengan anak-anak. Berulang-ulang berbicara, mengenalkan Tuhan melalui apa yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, misalnya kita berada di rumah. Kita lagi di meja makan. Lagi makan sayur-sayuran, kita bisa tanya sama anak-anak kita, nak,
Ini ada sayur-sayuran. Siapa yang ciptakan? Tuhan, Pak. Iya benar. Tuhan ciptakan sayur-sayuran ini warna-warni ya. Ada yang orange, itu biar buat mata. Lalu yang ada yang hijau buat pertumbuhan, ada yang buat tulang dan sebagainya. Dan Tuhan ciptakan ini untuk tubuh kita. Yuk kita bersyukur sama Tuhan. Udah tuh kita berbicara iman kepada anak-anak kita. Atau mungkin kita ketika kita lagi dalam perjalanan, kita lihat ada orang yang melanggar lampu merah. Terus kita bilang, nak, ini orang melanggar lampu merah. Benar gak? Baik gak? Oh enggak, salah itu Pak. Benar. Kalau kamu benar bilang seperti itu kalau dia salah. Tapi kadang-kadang kita juga salah ya nak. Kita kadang-kadang suka salah apa coba? Melawan papa mama? Berantem sama kakak atau dedek? Nah Tuhan mau kita taat untuk hidup rukun bersama keluarga. Kita berdoa yuk kita minta ampun sama Tuhan. Atau mungkin kita berbicara iman ketika kita lagi berada di luar. Kita lagi di zoo misalnya. Wah nak, ini binatang-binatang banyak sekali. Siapa yang ciptakan? Tuhan. Hari keberapa Tuhan ciptakan? Kalau sampai kita gak tahu ya, kita bisa buka Google. Hari keberapa ya Tuhan ciptakan binatang? Yuk sama-sama yuk nak. Kamu tahu ini binatang-binatang ini masuk ke dalam batra. Itu kisah siapa? Kisah Nuh Pak. Nah bagus. Tuhan mengasihi Nuh dan keluarganya dan bahkan Tuhan masih mengasihi manusia dan memberikan binatang-binatang masuk sepasang-sepasang masuk dalam batra. Nah Bapak Ibu, kita bisa berbicara iman kepada anak-anak kita. Setiap hari kita bisa mengenalkan Tuhan yang melalui apa yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, kita mau melakukan hal ini. Sehingga pada saat nanti kita bisa bersuka cita melihat anak-anak kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ini adalah warisan yang sangat berharga, bernilai kekal yang harusnya diberikan kepada anak-anak kita. Mulai sekarang ayo kita mau berikan ini. Sampai akhirnya mereka bisa mencintai firman Tuhan. Mereka bisa melihat, aduh firman Tuhan ini begitu menegangkan. Seru ya Pak, Mah. Aku mau baca firman Tuhan ini lagi. Sampai akhirnya mereka menjadi pecinta Alkitab. Dan iman mereka semakin kuat. Mereka semakin sayang Tuhan. Dan semakin tahu kehendak Tuhan. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini dari Yayasan Unike. Ya, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kami Ini Pecinta Alkitab. Kami ini pecinta Alkitab, kami setia membacanya. Ceritanya indah tentu seru menegangkan. Wow, dan banyak berkat di dalamnya. Kami semakin kuat iman, kami semakin sayang Tuhan, kami semakin tahu kehendak Tuhan. Kami pecinta Alkitab, kami pecinta Alkitab. Nah Bapak Ibu, begitu sukacitanya ketika kita melihat anak-anak kita menjadi pecinta Alkitab. Tetapi dimulai dari orang tua yang menjadi pecinta Alkitab. Kemudian mewariskannya kepada anak-anakmu menjadi pecinta Alkitab. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan begitu baik. Mau membawa kami menjadi orang tua dan bantu kami Tuhan untuk menjadi pecinta Alkitab. Sehingga hidup kami sungguh bisa mewariskan iman kami kepada anak-anak kami. Dalam kehidupan sehari-hari. Terus datang kepada Tuhan. Dan mau melakukan kehidupan kami bersama Tuhan. Dan sehingga kami juga bisa berbicara iman juga kepada anak-anak kami. Dan nama Tuhan dimuliakan dalam keluarga kami. Tolong kami Tuhan untuk berbicara iman kepada anak-anak kami. Dan belajar mulai sekarang mewariskan iman kami kepada anak-anak kami.
Tuhan tolong kami butuh bantuan-Mu. Terima kasih Bapaknya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.